Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai sejarah kontemporer di bidang pendidikan dari sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Proses pendidikan pada masa kolonial Hindia Belanda diawali dengan adanya kritikan dari beberapa tokoh dan golongan dengan diterapkannya sistem tanam paksa dan politik liberal. Dalam kebijakan ini menimbulkan banyak penderitaan dan kemiskinan rakyat. Lalu muncullah Trias, yaitu irigasi, imigrasi, dan edukasi. Kritikan ini disetujui oleh Ratu Belanda, namun pendidikan berjalan dengan diskriminasi karena terdapat sekolah yang membedakan anak elit bangsawan pro-Belanda dengan anak rakyat biasa, yang nantinya anak elit ini akan bekerja untuk Belanda sedangkan anak biasa akan menjadi buruh atau pekerja kasar. Namun pada selang setelahnya muncul sekolah berbahasa Belanda. Dengan munculnya sekolah berbahasa Belanda, maka anak-anak golongan biasa bukan tidak mungkin lagi untuk melanjutkan sekolah ke sekolah lanjutan bahkan ke sekolah tinggi. Namun dengan catatan di setiap jenjangnya selalu ada perbedaan pemilihan antar status dan golongan. Namun hal inilah yang nantinya mendorong munculnya beberapa tokoh kebangkitan nasional yang memiliki pemikiran yang luas dan mau membela rakyat Indonesia untuk merdeka. Dan ini menjadi titik awal kebangkitan rakyat Indonesia menuju kemerdekaan. Pendidikan pada masa Orde Lama terbagi dalam 3 kurikulum, yakni kurikulum 1947 atau Layer Plan, kurikulum 1952 atau pelajaran terurai, dan yang terakhir rencana pendidikan kurikulum 1964. Rencana pelajaran 1947 memprioritaskan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat ketimbang pendidikan kognitif. Pada tahap selanjutnya disusunlah rencana pelajaran terurai 1952. Kurikulum ini lahir dengan tujuan untuk lebih merinci setiap mata pelajaran dari kurikulum sebelumnya. Menjelang akhir kekuasaan Presiden Soekarno, negara menggulirkan rencana pendidikan 1964 atau kurikulum 1964. Fokus kurikulum ini adalah pengembangan daya cipta, rasa karsa, karya, dan moral pancawardhana. Pendidikan adalah pilar utama berdirinya suatu bangsa. Pendidikan merupakan usaha untuk merancang masa depan manusia sebagai generasi yang memajukan sebuah bangsa. Seiring berjalannya waktu, konsep pendidikan tidak terlepas dari kebijakan pemerintah. Suatu perubahan terjadi dari masa ke masa, bahkan meningkat dalam hal kualitasnya, namun di dalam peningkatannya itu terdapat juga kekurangan yang perlu segera diatasi di Orde Baru, mulai dari 1968 sampai 1998. Perubahan pendidikan dari masa ke masa mengalami peningkatan yang sangat baik pada Orde Baru. Juga perubahan itu terlihat mulai dari perubahan kurikulumnya, sistem pendidikannya, dan bahkan untuk menentukan kelulusannya pun berubah, bukan berdasarkan nilai ujian nasional. Bahkan pada masa Orde Baru ini pemerintah mewajibkan anak-anak berusia 7-12 tahun untuk mengenyam pendidikan sekolah dasar, biasanya disebut sebagai wajib belajar 6 tahun. Adapun tujuan khusus pendidikan sekolah dasar diantaranya di bidang pengetahuan, di bidang keahlian, serta di bidang nilai dan perilaku. Kurikulum yang ada pada masa pemerintahan Orde Baru diantaranya yang pertama kurikulum 1968, yaitu menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Yang kedua kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pada tujuan supaya pendidikan lebih efisien serta efektif berdasarkan MBO, Management by Object. Yang ketiga, kurikulum 1984, yaitu menekankan yang mengusung proses skill Apores. Proses ini jadi lebih berarti dalam penerapan pendidikan. Kedudukan siswa dalam kurikulum ini menjadi mengamati suatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga memberitahu. Dan yang terakhir, kurikulum 1994 ialah hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum tadinya. Paling utama kurikulum 1975 dan
1984. Pada kurikulum ini wujud operasi kepada siswa mulai terjalin dengan beratnya beban belajar siswa dari muatan nasional hingga muatan lokal. Masa Orde Baru berakhir, digantikan dengan era reformasi pada kepemimpinan Bapak B.J. Habibie. Pada era reformasi, sistem pemerintahan sentralistik dirasa tidak sesuai lagi dengan kebutuhan daerah yang beragam. Digantikan dengan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, yakni pemerintah mempunyai otoritas untuk menentukan kebijakan dan standar nasional pendidikan. Sedangkan pengelolaan pendidikan dilakukan oleh pemerintah, daerah, kabupaten atau kota, dan provinsi. Pada era ini juga, 20% anggaran nasional dan daerah dialokasikan untuk pendidikan. Pada era reformasi ini, kualitas hasil belajar siswa menjadi perhatian utama dari selain partisipasi penduduk untuk bersekolah. Pendidikan yang berkualitas akan melahirkan tenaga kerja yang mempunyai keunggulan kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid adalah menuju desentralisasi pendidikan. Kebijakan desentralisasi pendidikan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Nomor 25 Tahun 1999, di mana dapat ditangkap prinsip-prinsip dan arah baru dalam pengelolaan sektor pendidikan dengan mengacu pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, di mana implikasi otonomi daerah bagi sektor pendidikan sangat tergantung pada pembagian kewenangan di bidang pendidikan yang akan ditangani pemerintah pusat dan pemerintah daerah di sisi lain. Demikian kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan kebijakan pendidikan di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri dalam kabinetnya, yaitu Kabinet Gotong Royong. Presiden Megawati Soekarno Putri menilai pendidikan di Indonesia belum seluruhnya mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Itulah sebabnya Presiden Megawati meminta Menteri Pendidikan Nasional Abdul Malik Fajar memikirkan strategi dan sistem pendidikan yang sesuai dengan tantangan dan kebutuhan masa depan. Presiden Megawati pada kala itu membuat berbagai kebijakan. Di antaranya adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan. Yang ketiga, melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik. 4. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan serta meningkatkan partisipasi keluarga. Kelima, melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi, keilmuan, dan manajemen. Yang keenam, meningkatkan kualitas lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketujuh, meningkatkan SDM secara terarah. Dan yang ke-8, meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan daya saing berbasis sumber daya lokal. Sekian beberapa kebijakan-kebijakan dalam sejarah pendidikan di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Sekian, terima kasih. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009, anggaran pendidikan ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 20% dari APBN dan APBD.
sehingga banyak terjadi reformasi di dunia pendidikan. Hal ini direalisasikan dengan pemberian dana bantuan operasional sekolah, program bidik misi, dan peningkatan standar penghasilan guru dengan adanya sertifikasi guru, serta pemberian bantuan pendidikan untuk peningkatan kompetensi guru. Berkaitan dengan kebijakan pemerintah sebagaimana yang tertera pada pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan merupakan tenaga profesional, kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional, mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 era SBY Budiono. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 memiliki komitmen untuk meningkatkan dan memeratakan kualitas pendidikan. Hal itu dibuktikan dengan penambahan anggaran pendidikan hingga penyusunan regulasi. Kebijakan pemerintah sebagaimana yang tertera pada pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, anggaran pendidikan dalam APBN yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat dan transfer daerah meningkat. Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20% dari APBN untuk memastikan pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau untuk pendidikan wajib 12 tahun. Pada era Presiden Joko Widodo, dalam satu dekade pemerintahannya telah menetapkan beberapa kebijakan. Sebagian besar meneruskan kebijakan yang telah ditetapkan di era sebelumnya, yaitu era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selebihnya membuat kebijakan-kebijakan baru. Kebijakan-kebijakan itu diantara lain, UN tidak lagi jadi penentu satu-satunya kelulusan siswa. Pihak guru dan sekolah memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan, serta secara teknis mengubah teknis ujian menjadi UNBK, yaitu Ujian Nasional Berbasis Komputer. Sistem ini ditempuh dengan harapan meminimalisir kecurangan dalam ujian. Kebijakan yang lain yaitu implementasi kurikulum 2013 atau K13 secara menyeluruh. Pada awal kebijakan kurikulum ini baru ditetapkan, Mendikbud Anies Baswedan sempat menunda implementasi K13. Kurikulum ini mengalami beberapa kali revisi ataupun penyempurnaan dari tahun ke tahun. Di antaranya revisi tahun 2017, 2018, tahun 2020 nanti ditargetkan penerapan kurikulum 2013 secara merata di seluruh tingkatan tiap satuan pendidikan. Sejarah pendidikan pada masa saat ini, yaitu pada era Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi Ma'ruf Amin dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Nadiem Anwar Makarim. Pada saat ini Indonesia menggunakan kurikulum Merdeka yang bermula pada saat pandemi COVID-19 untuk awal digelarnya pembelajaran daring. Perubahan yang dilakukan oleh Nadiem Makarim selama menjadi Menteri Pendidikan yaitu 1. Penghapusan ujian nasional, 2. Melonggarkan sistem zonasi, 3. Perubahan sistem seleksi SNMPTN, 4. Kebijakan kampus merdeka. Contoh dari kebijakan kampus merdeka yaitu hak belajar 3 semester di luar prodi dan pembukaan prodi baru. Sekian, terima kasih.